Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Berjumpa kita kembali dalam program rohani kebenaran yang memberkati kita semua. Dan saya percaya setiap saudara yang mengikuti dalam program rohani ini, saudara pasti akan diberkati. Baik saudara terkasih, kita siapkan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan juga nanti kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang juga akan memberkati kita agar melalui firman ini tinggal dalam kasih Tuhan ini untuk menjadi suatu berkat, menjadi satu tuntunan untuk kita lebih dekat dengan Tuhan. Baik saudara terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Glory bagimu Yesus. Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu, dekat aku dalam altar-Mu yang kudus, Bapa, pegang tanganku, haleluya, aku rindu tinggal di dalam hati-Mu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa, Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu, dekat aku dalam hangat naungan-Mu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus, Bapa, pegang tanganku. Aku rindu
dalam hatimu. Engkau terang yang membuatku melihat, melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. 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 Kami muliakan Engkau Yesus. Lebih dari napasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Haleluya. Peganglah tanganku, Bapa. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Peganglah tanganku, Bapa, untuk selamanya. Haleluya. Glory, glory bagi-Mu Yesus. Haleluya. Peganglah tanganku, Bapa. Saudara terkasih, terus dekat dengan Tuhan. Saya percaya setiap yang kita selalu ada di dalam tangan Tuhan. Setiap apapun dalam persoalan dalam hidup kita, ada satu kekuatan yang baru melebihi dalam setiap napas kehidupan kita. Dan kami percaya Tuhan, pujian penyembahan ini akan terus memberikan sesuatu kekuatan yang baru dalam hidup kami. Bahwa setiap apapun masalah kami, ketika tangan-Mu memegang dalam setiap kehidupan kami, itu melebihi dari nafas kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, apapun setiap masalah kami, ketika kami datang kepadamu, tidak ada kata-kata yang tidak mungkin. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa,
selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kaulah segalanya bagi kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Kau menjadi satu prioritas dalam hidup kami. Berbicara tentang pribadi Yesus adalah berbicara tentang kerajaan-Mu Tuhan. Berbicara tentang pribadi-Mu Yesus, bicara tentang kebenaran-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Engkau adalah segalanya dalam hidup kami. Setiap persoalan masalah apapun yang kami alami, kami hanya menempatkan Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Dan apapun masalah kami, kuasa-Mu yang lebih besar dalam hidup kami. Sehingga kami menempatkan berbicara tentang Yesus, bicara tentang kebenaran, bicara tentang kerajaan. Ada otoritas, ada kuasa yang Kau telah nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, amin, di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku.
kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, amin. Kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah yang kami pandang Tuhan selama hidupku. Kaulah yang ku pandang Tuhan selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Bapa dan Rajaku. Kaulah yang ku pandang Tuhan selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah
yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kami selalu bersyukur Tuhan atas setiap kebaikan-Mu. Kaulah yang kami pandang dalam setiap kehidupan kami. Orang yang selalu memandang Yesus dalam setiap kehidupan adalah orang yang selalu berharap dan selalu tinggal akan kebenaran kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas setiap pujian penyembahan-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Biarlah firman ini terus menguatkan, yang meneguhkan iman kami untuk tetap dan selalu setia kepada Tuhan Yesus. Dan kami percaya, jadikan setiap firman ini menjadi satu benih dalam setiap roh bagi anak-anak-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada, sehingga mereka juga akan bisa meraih janji firman-Mu. Hari ini, yang sakit pasti disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang lemah dikuatkan. Dan apapun setiap persoalan masalah kami, ketika kami menempatkan Yesus sebagai Allah yang hidup, kami percaya Tuhan selalu membuka jalan atas masalah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah setiap permohonan doa kami. Materaikan dengan darah-Mu kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Setiap jemaat Tuhan yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, haleluya saudara terkasih. Kita telah memuji, memuliakan nama Tuhan, menyembah namanya. Hari ini kita juga siap untuk ditabur akan kebenaran Tuhan. Yang juga firman ini sangat penting sekali bagi kita sebagai orang-orang percaya. Karena firman ini adalah satu pegangan hidup dalam hidup kita. Tidak ada kuasa yang melebihi dari kuasa firman Tuhan. Dan ini ada di dalam setiap kitab kita. Makanya hari ini saya mengajak kita semua agar saudara benar-benar membuka hati saudara. Tempatkanlah Yesus sebagai Allah yang hidup melalui kuasa Roh Kudus yang berdiam di dalam roh kita. Ketika kita sungguh-sungguh menempatkan Roh Kudus ada dalam roh kita, diam dalam roh kita, disitulah kita dikatakan tinggal dalam kasih Tuhan. Tema kita hari ini berbicara tentang tinggal dalam kasih Tuhan. Kalau sudah berbicara kita tinggal dalam kasih Tuhan, ini bukan berbicara sesuatu hal bahwa kita harus diam di rumah saja. Bukan berarti kita juga ketika membaca Alkitab, memuji, menyembah Tuhan, kita nggak mau keluar-keluar rumah, diam di rumah kita saja. Bukan begitu pengertian tentang tinggal dalam kasih Tuhan. Setiap firman yang kita sudah mengerti, kita harus mengimplementasikan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi saudaraku, orang yang tinggal di dalam kasih Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mau menuruti setiap aturan-aturan firman-Nya. Jadi hari ini kita akan melihat dulu di dalam Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Ini berbicara tentang tinggal dalam kasih Tuhan. Saya akan bacakan saudaraku, Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Artinya ayat ini mengingatkan kita bahwa Yesus telah menyatakan lebih dulu kasih-Nya dalam kehidupan kita. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Mu. Ini sesuatu hal yang penting. Jika kita menuruti perintah
perintahnya, maka kita akan tinggal dalam kasih-Nya. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi ayat ini mengingatkan bagi kita untuk kita saling mengasihi. Jadi orang yang berbicara saling mengasihi ini bukan menjadi titik pusatnya adalah manusia yang menjadi prioritas. Bukan. Tapi Yesusnya. Jadi ketika kita mau mengasihi orang tua kita, anak kita, kita harus tinggal dulu dalam kasih Tuhan. Artinya menjadi prioritas adalah bahwa kita harus tinggal dalam kasih Tuhan. Kalau saudara tinggal di dalam kasih Tuhan, ini orang-orang yang mengasihi Tuhan dan taat kepada perintahnya, aturannya. Ini orang yang tinggal dalam kasih Tuhan. Sehingga kita bisa melakukan setiap perbuatan hidup kita untuk mengasihi sesama manusia. Jadi kalau saudara tidak tinggal dalam kasih Tuhan, itu semuanya hampa untuk mengasihi manusia, sesama manusia. Itu pasti ada motivasi yang lain. Hati-hati saudara, karena banyak sekarang orang-orang pura-pura mengasihi kita, padahal di balik perbuatannya itu ada motivasi yang lain. Artinya pasti yang tidak baik. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, kalau kita tinggal dalam kasih Tuhan, apapun yang kita kerjakan semuanya itu karena kasih Kristus yang sudah ada dalam hidup kita. Jadi semua perbuatan kita semuanya harus dasar karena kasih Tuhan dalam hidup kita. Ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ingat, Yesus juga menempatkan dirinya bagi kita sahabatnya. Luar biasa sekali. Artinya Tuhan tidak melihat soal karena dia Tuhan, dia tidak mau mengasihi kita. Tidak, justru dia menempatkan kata sahabat bahwa kita itu setara, sama. Artinya tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Kita sama, setara, sahabat. Berarti kita itu sama, sejalan. Kita itu tidak ada karena Tuhan terus dia tidak mau merendahkan hati kita. Tidak, artinya kita diajar supaya kita merendahkan hati kita. Kita sahabat. Orang yang menjadi sahabat Tuhan dia harus merendahkan hatinya. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ingat ya saudara, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ingat, bukan kita ya yang memilih Yesus, tapi Yesus yang memilih kita. Jadi ini berbeda konsepnya saudara. Jadi jangan kita seolah-olah aku percaya pada Yesus karena aku memilih Yesus. Tidak. Kita yang dipilih Tuhan, bukan kita yang memilih Tuhan. Jadi sebenarnya ini memiliki arti bagi kita. Ini sebenarnya suatu perbuatan iman, saudara. Banyak orang berkata aku beriman. Aku sungguh-sungguh tinggal dalam kasih Tuhan. Tapi faktanya tidak demikian. Nah, kalau kita yang dipilih Tuhan, berarti kita harus taat kepada setiap perintahnya. Kita harus saling untuk mengasihi Tuhan kita. Dan taat kepada perintahnya. Karena apa? Kita yang dipilih, bukan kita yang memilih. Beda tuh saudara. Tapi kalau kita yang memilih berarti apa saudara? Perbuatan yang kita kerjakan bukan karena Yesus. Tapi karena diri kita kepada sesama manusia. Itu berbeda maknanya. Makanya setiap apa yang kau perbuat, perbuatlah semua karena kasih Kristus tinggal di dalam diri kita. Kita tinggal dalam kasih Kristus. Makanya setiap perbuatan apapun yang kau lakukan untuk kau saling mengasihi, saling mengampuni. Perbuatlah semua itu karena kasih Kristus. Karena kita tinggal dalam kasih Tuhan dalam hidup kita. Itu saudara. Jadi kalau kita yang memilih Tuhan, berarti perbuatan kita itu bukan karena Yesus. Karena kita yang memilih. Berarti semua aturan di kita. Tapi Alkitab berkata kita yang dipilih. Tapi kalau kita yang dipilih berarti kita harus taat aturan Tuhan. Gitu loh saudara. Jadi setiap perbuatan apapun yang kau kerjakan, semuanya karena Tuhan. Bukan karena kita. Karena apa? Karena kita yang dipilih. Bukan kita yang memilih Tuhan. Itu beda ya saudara. Hati-hati. Nah, ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan
Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Artinya kalau dikatakan buahmu itu tetap, setiap apa yang Tuhan sudah rencanakan bagi kita, Anda gak perlu khawatir. Kalau Tuhan sudah menyatakan kuasanya, Anda tidak perlu khawatir. Tuhan pasti memberkati kehidupan saudara. Artinya setiap apa yang kau tabur untuk kemuliaan nama Tuhan tidak akan pernah penuaian yang sia-sia. Jadi ayat ini luar biasa sekali karena dikatakan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Jadi kalau kita pergi untuk menghasilkan buah, artinya setiap perbuatan iman kita untuk kemuliaan nama Tuhan, setiap apa yang kau tabur, setiap mungkin perbuatan rohanimu, semua yang kau lakukan, semua pasti tidak akan pernah sia-sia. Itu artinya saudara. Setiap yang kita ada dalam ladang Tuhan, apapun yang kau kerjakan, semua sehubungan untuk kemuliaan nama Tuhan, tidak akan pernah sia-sia. Jadi artinya menghasilkan buah itu perintah dan buahmu tetap. Artinya tidak akan ketukar berkatmu dengan orang lain gitu loh saudara. Apa yang kau tabur selama ini percayalah Tuhan yang kita sembah Allah yang hidup dan tidak berhutang. Pegang aja firman Tuhan. Makanya buah ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa itu pekerjaan Allah dalam hidup kita. Dia mau bekerja kalau kita mau kerja dalam ladangnya dia. Karena ingat bukan kita yang memilih tapi dia yang memilih kita. Berarti kita harus taat kepada aturan-aturan firman-Nya. Ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Artinya ketika kita sungguh-sungguh sudah taat kepada aturannya, kita harus mengimplementasikan setiap firman itu kepada orang lain yang dikatakan kasihlah seorang akan yang lain. Jadi firman ini luar biasa sekali saudara. Makanya hari ini saya mengajak kita semua, orang yang berbicara tentang tinggal dalam kasih Tuhan, saya katakan tadi dari awal, bukan kita berdiam di rumah, tidak keluar-keluar. Atau kita baca Alkitab, berdoa, angkat pujian, tapi kita nggak keluar-keluar. Di dalam rumah aja. Jadi makna tentang tinggal dalam kasih Tuhan bukan seperti itu. Ketika engkau sudah mengerti akan firman Tuhan, karena Alkitab berkata bukan kita yang memilih, tapi Tuhan yang memilih kita. Artinya setelah kau sudah dipenuhi oleh kuasa Tuhan, maka dikatakan kau harus berbuah. Dan buahmu itu tetap. Artinya setiap apa yang kau kerjakan dalam nama Tuhan, tidak perlu engkau khawatir. Berkatmu tidak akan ketukar dengan berkat yang lain. Apa yang kau tabur untuk kemuliaan nama Tuhan tidak akan pernah sia-sia jadi lelapayamu. Taburlah kebaikan-kebaikan dalam hidup saudara. Supaya penuaiannya pun penuaian yang berkat yang selalu baru dalam hidup kita semua. Nah, apa sih yang dimaksud firman Tuhan dengan tinggal dalam kasih Tuhan itu? Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Ada 3 hal berbicara tentang maksud tujuan agar kita tinggal dalam kasih Tuhan itu. Ada 3 tujuannya. Yang pertama adalah untuk menghasilkan buah-buah pertobatan. Apa tuh buah-buah pertobatan? Coba kita melihat dulu dalam Matius 9 ayat 17. Matius 9 ayat 17. Begitulah pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Demikian dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Jadi ayat ini mengatakan bahwa anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Kalau anggur yang baru harus apa dikatakan? Disimpan orang dalam kantong yang baru. Artinya ayat ini mengajak kita, mengajar kita supaya apa? Setiap kita yang sudah hidup dalam pertobatan, jadikanlah pertobatanmu itu harus berbuah. Jadi orang ketika katakan, aku sudah bertobat, aku tidak melakukan dosa. Kata dia, ingat saudara, yang tahu dia bertobat atau tidak hanya kita dengan Yesus. Hanya dirinya dengan Yesus. Makanya setiap pertobatan kita
ini harus ada suatu pengimplementasian kehidupan kita sehari-hari untuk menghasilkan buah-buah roh. Kalau Rasul Paulus berkata, kita itu hidup dalam pertobatan, ya, kehidupan itu adalah kehidupan yang harus menghasilkan buah-buah roh. Buah-buah roh itu apa? Coba kita lihat Galatia 5 ayat 22-23. Galatia 5. Ini kata Rasul Paulus ya, yang maksud dia buah pertobatan itu harus. Galatia 5 ayat 22-23. Nah, demikian ayat firman Tuhan. Galatia 5. Dan haleluya. Ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini, hal-hal itu. Maksudnya apa yang dimaksud Rasul Paulus ini, saudara? Kita harus menghasilkan buah-buah roh. Artinya, apakah pertobatanmu sudah kau implementasikan dalam hidupmu? Apa pengimplementasiannya? Apakah tentang buah-buah pertobatanmu benar-benar kasih itu ada dalam dirimu? Sukacita itu bisa kau implementasikan. Damai sejahtera itu benar-benar bisa kau lahirkan. Terus kesabaran itu bisa benar-benar kau sudah implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Artinya setiap dalam buah-buah roh itu harus engkau lahirkan, harus kau implementasikan dalam kehidupanmu sehari-hari. Jadi Rasul Paulus maksud di sini orang yang menghasilkan dalam buah-buah pertobatan bukan hanya perkataannya, tapi dia harus mau untuk menjadi suatu pelaku Tuhan. Apakah sudah ada kasih di dalam kehidupannya? Betul-betul ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan. Apakah hal buah-buah roh ini dia sudah terapkan dalam kehidupannya atau tidak? Ini maksud Rasul Paulus. Jadi kita tinggal di dalam Tuhan, ingat saudara, ini bukan hanya perkataan. Aku sudah bertobat. Benar, aku sudah bertobat, tapi buahnya tidak ada. Dia bertobat, tapi dia masih marah-marah. Dia kata sudah bertobat, tapi tidak ada kesabaran. Dia kata sudah bertobat, tidak rendah hati. Dia kata sudah bertobat, ya, dia tidak sabar. Jadi ingat saudara, apapun perkataan manusia terhadap diri saudara, kau melihat buah-buah dalam kehidupan dia. Banyak orang sekarang pintar berbicara. Kepintaran berbicaranya bisa membuat mentenggelamkan orang sehingga apa? Terjerambab atas perkataannya. Saya perlu sampaikan bagi saudara. Mungkin kita melihat seseorang itu penampilannya biasa. Mungkin kacamata dunia kita seolah-olah dia kayaknya belum bertobat. Tapi secara kerohanian sepertinya dia sudah bertobat. Dia sabar, dia mengasihi lo. Dia gak gampang marah, dia mau mengampuni lo. Walaupun aku yang salah, tapi dia berkata sudahlah gak apa-apa. Nah ini yang dimaksud Rasul Paulus. Ini yang dimaksud orang yang tinggal dalam kasih Tuhan untuk menghasilkan buah-buah pertobatan. Buah-buah pertobatan itu bukan perkataan manusia kita. Tapi yang dimaksud Rasul Paulus, kita harus melahirkan buah-buah roh dalam Galatia 5 ayat 22-23 ini saudara. Apakah sudah ada kasih dalam hidupmu? Apakah kau sudah rendah hati? Apakah kau sudah tidak marah-marah? Nah ini yang dimaksud Rasul Paulus. Makanya saudara, Alkitab berkata ampuni musuhmu. Rendahkan hatimu. Belajar untuk mengampuni. Ini yang dimaksud Rasul Paulus. Kalau kau sungguh-sungguh mau tinggal dalam Tuhan dan tinggal dalam Tuhan ini ditandai dengan buah-buah pertobatan, maka kau harus menghasilkan buah-buah roh dalam hidupmu. Kalau kau belum menghasilkan buah-buah roh sesuai dengan apa dikatakan Galatia 5 ayat 22-23, berarti kehidupanmu hanya asal bunyi engkau berkata aku sudah bertobat. Itu maksud Rasul Paulus saudara. Jadi kita nggak usah gampang terkecoh. Gampang terpengaruh perkataan manusia. Pegang aja firman Tuhan. Karena orang semakin dekat Tuhan bukan banyak bicara. Justru dia diem. Tapi dia
mengimplementasikan firman itu dalam hidup dia. Tidak banyak bicara gitu loh saudara. Tuhan tidak mencari orang yang hebat berbicara. Tuhan yang mencari orang yang setia atas setiap firman-Nya. Makanya ayat ini mengingatkan bagi kita, tinggal dalam kasih Tuhan, ini mempunyai maksud tujuan adalah yang pertama, menghasilkan buah-buah pertobatan. Dan buah-buah pertobatan yang dimaksud di sini adalah bukan perkataan, bukan hanya pintar berbicara, tetapi yang dimaksud Rasul Paulus ini buah-buah pertobatan adalah kita harus mengimplementasikan semua buah-buah roh dalam Galatia 5 ayat 22-23 di dalam kehidupan kita. Itu maksud Rasul Paulus. Yang kedua, apa maksud tujuan tentang kita tinggal dalam kasih Tuhan? Yang kedua adalah untuk menghasilkan buah-buah pelayanan. Apa dia maksud dengan buah-buah pelayanan ini Pak Pendeta? Coba kita melihat ya. Matius 7 ayat 15 sampai 16. Matius 7 saudaraku, luar biasa firman Tuhan ini. Matius 7 ayat 15 sampai 16. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Jadi ayat firman ini menegaskan bagi kita, untuk kita dikatakan waspada tentang pengajaran-pengajaran sesat pada akhir-akhir zaman ini saudara. Kalau yang dimaksud tinggal dalam kasih Tuhan, yang kedua, ini memiliki satu maksud tujuan untuk menghasilkan buah-buah pelayanan. Artinya, setiap kehidupan kita untuk kita menghasilkan buah-buah pelayanan, pertama kita harus hidup kudus. Kedua, kita harus tulus hati. Ketiga, kita harus bersungguh-sungguh. Karena di dalam pelayanan itu pasti terdapat banyak tantangan. Maka kita dikatakan harus kudus agar kehidupan kita berkuasa. Kita harus tulus dan bersungguh-sungguh supaya kita tidak kecewa. Karena dalam pelayanan itu saudara, yang kita layani memang secara manusia, daging kita adalah manusia. Tapi secara roh yang kita layani itu adalah Tuhan. Artinya setiap kita yang tinggal dalam kasih Tuhan, kita mengasihi Dia dan kita taat kepada peraturannya. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang taat kepada peraturannya, maka dalam setiap kehidupannya harus menghasilkan buah-buah dalam pelayanan. Artinya dalam setiap pelayanan itu bukan harus menjadi pekerja atau jadi pendeta. Artinya kehidupan sehari-hari kita mengasihi, kita memberkati, kita menolong, kita mengampuni, itu sudah termasuk ada dalam buah-buah pelayanan. Siapapun bisa kita layani saudara. Bukan hanya sesama orang Kristen. Non-Kristen pun kita harus melayaninya. Karena apapun yang kita kerjakan bukan karena manusianya. Tapi karena Yesusnya yang di dalam. Karena Alkitab berkata inilah yang dimaksud orang yang tinggal dalam kasih Tuhan. Kalau orang yang tinggal dalam kasih Tuhan, dia mengasihi Tuhan Yesus dan dia taat atas peraturannya. Makanya setiap apa yang kau lakukan dalam setiap pelayanan dalam hidupmu, lakukanlah semua itu karena Yesus di dalamnya. Kalau engkau melakukan demikian saudara, kau tidak akan bersungguh-sungguh. Kau tidak akan berkata, aduh aku mau jadi apa ini? Kalau hidupku seperti ini. Tinggallah dalam kasih Tuhan. Saya percaya. Tuhan akan memberi kekuatan, Tuhan akan membuka jalan atas malah saudara. Makanya bahwa ukuran dari buah pelayanan itu adalah pertama kita harus hidup kudus. Kenapa kita harus hidup kudus? Supaya kita berkuasa. Orang yang berkuasa adalah orang yang pasti sabar, orang yang rendah hati, tidak gampang terpancing suasana. Itu orang yang sabar. Makanya orang yang harus hidup kudus adalah orang yang hidupnya penuh kuasa. Makanya setiap kita ingin hidup saudara penuh kuasa, saudara harus hidup kudus. Kekudusan artinya bukan perbuatan pribadi manusia kita, tapi kita hidup dalam pertobatan. Semua yang kita lakukan karena Yesus di dalamnya. Kedua, ukuran dalam buah pelayanan itu adalah kedua kita harus tulus hati. Makanya kalau saudara memberi dan melakukan sesuatu menabur, jangan kau hitung.
Kau memberkati si A, kau memberkati si B, kau memberkati si C. Jangan kau hitung apa yang kau telah beri itu. Karena itu bukan urusanmu, bukan otoritasmu. Karena yang dimaksud dalam buah pelayanan di sini, kalau kita tulus, maka apa yang kau telah tabur itu semua tidak akan pernah sia-sia. Karena apa? Karena kau menempatkan, aku melakukan itu karena aku tulus, karena aku tinggal dalam kasih Tuhan. Karena Tuhan yang membalas, bukan manusia yang membalas setiap perbuatan baik kita. Amin. Ini jelas, kita harus tulus. Makanya setiap dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita harus tulus. Kalau tulus kita pasti tidak bersungut-sungut. Kita tidak akan pernah merasa khawatir, bimbang. Aduh, aku udah banyak pengeluaran, aku selalu beri dia. Wah, sudah berulang-ulang aku memberkati. Salah. Kalau kau mengatakan demikian berarti kau hitung-hitungan dengan Tuhan. Kalau kau hitung-hitungan dengan Tuhan, percayalah. Apa yang kau telah tabur, lumbung-lumbung kita itu tidak akan terpelihara. Ini pesan firman Tuhan. Makanya kalau orang yang tinggal dalam kasih Tuhan, yang kedua harus dia menghasilkan buah-buah pelayanan. Orang-orang yang berbuah-buah dalam pelayanan ini memiliki suatu ukuran. Pertama, dia harus hidup kudus agar hidup penuh kuasa. Kedua, dia harus tulus hati agar apa yang dia lakukan itu bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Sehingga kita tidak perlu kecewa, tidak perlu bimbang. Aduh, aku udah melakukan itu terus-terusan aku. Kenapa sih aku yang disuruh? Bukan dia, bukan si B, bukan si C. Kok aku terus? Ini gak boleh. Kalau orang yang demikian, dia tidak ada buah-buah dalam pelayanan dia. Dia tidak tulus dalam pelayanan. Pelayanan bukan harus menjadi pekerja, bukan harus menjadi pendeta. Apapun yang kau kerjakan, setiap kebaikan Tuhan yang kau nyatakan, kau sudah masuk ke dalam buah-buah pelayanan. Dan takaran yang ketiga dalam buah pelayanan itu adalah kita harus bersungguh-sungguh. Kenapa kita harus bersungguh-sungguh? Supaya jerih lelah payah kita tidak akan pernah sia-sia. Karena memang tugas kita, jadilah saksiku. Kita semua orang yang percaya Yesus adalah saksi-saksi Tuhan. Yang kita harus beritakan mulai dari Yerusalem, Yudea sampai ke ujung bumi. Artinya ini perintah. Maka hari ini, inilah maksud tujuan kita harus tinggal dalam kasih Tuhan. Supaya kita menghasilkan buah-buah dalam pelayanan kita. Yang ketiga, apa maksud tujuan agar kita tinggal dalam kasih Tuhan, saudaraku? Yang ketiga, untuk menghasilkan buah-buah kerajaan. Apa yang dimaksud tentang buah-buah kerajaan ini, saudara? Ini berbicara tentang iman kita kepada Yesus. Artinya buah kerajaan itu berbicara tentang suatu sikap dalam mempertahankan status kita sebagai anak Allah. Itu yang dimaksud tentang menghasilkan buah-buah kerajaan. Artinya kita mempertahankan status kita sebagai anak Allah. Dalam kondisi apapun, mungkin masalah pandemi ini membuat pengaruh ekonomi kita menurun, hidup kita menurun. Mungkin ada persoalan masalah keluarga sehingga kita tidak semangat lagi untuk hidup. Ini yang tidak boleh. Status kita, iman kita kepada Tuhan harus dipertahankan. Artinya kita harus kembali kepada kebenaran itu sendiri. Setiap masalah apa yang Anda hadapi, saudara, kembali kepada kebenarannya. Jangan mempertahankan prinsip hidupmu, saudara. Maka semua akan sia-sia. Jangan kau mempertahankan tentang harga diri manusiamu. Maka semua akan sia-sia. Coba kita lihat dulu di dalam. Kita yang ketiga menghasilkan buah-buah kerajaan. Yang masuk tentang buah-buah kerajaan. Matius 21 ayat 43. Matius 21 ayat 43. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu. Ingat, ini ayat ini luar biasa. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu. Artinya, kalau sudah berbicara tentang kerajaan, ini berbicara tentang Yesus dalam hidup kita. Kalau engkau mau tinggal dalam kasih Tuhan, saudara, engkau harus menghasilkan buah-buah kerajaan. Buah-buah kerajaan inilah berbicara tentang Yesus di dalam hidup kita. Harus kita pertahankan dalam iman kita. Sehingga apa? Setiap hidupmu, berkatmu tidak akan hilang. Saudara, firman ini luar biasa sekali dalam hidup kita. Mengingatkan dalam hidup kita. Dalam kondisi apapun, jangan engkau geser imanmu kepada iman yang lain. Tetaplah konsisten.
Berbicara tentang menghasilkan buah-buah kerajaan ini berbicara tentang iman kita kepada Yesus. Artinya bahwa sikap kita untuk mempertahankan status kita sebagai anak Allah ini tidak boleh tergoyahkan. Mungkin dengan masalah ekonomi, keluarga, masalah penyakit tidak boleh tergoyahkan. Jadi ini yang dimaksud orang yang tinggal dalam kasih Tuhan memiliki satu tujuan untuk kita menghasilkan buah-buah kerajaan. Artinya setiap kita yang sudah tinggal dalam kasih Tuhan, kita harus konsisten iman kita. Supaya apa? Berkat Tuhan tidak hilang dalam hidup kita. Hari ini saya mengajak kita semua. Mari saudara pun terkasih. Inilah tujuannya. Kenapa kita harus tinggal dalam kasih Tuhan. Yang pertama adalah agar kita menghasilkan buah-buah pertobatan. Buah-buah pertobatan yang masuk Rasul Paulus ini adalah sesuai dengan Galatia 5 ayat 23 harus kita implementasikan buah-buah roh itu di dalam kehidupan kita sehingga kita bisa dikatakan sudah menghasilkan buah-buah pertobatan. Yang kedua, apa maksud kita tinggal dalam kasih Tuhan? Yang kedua, kita harus menghasilkan buah-buah pelayanan. Artinya, setiap kita yang tinggal dalam kasih Tuhan, kita harus menghasilkan buah-buah pelayanan. Artinya bahwa buah pelayanan ini memiliki satu ukuran. Ukuran pertama kita harus kudus, agar kita berkuasa. Kedua harus tulus hati. Yang ketiga kita harus bersungguh-sungguh. Jadi dalam buah pelayanan ini kita harus tulus, harus bersih. Agar apa yang kita lakukan semua dalam pelayanan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kita tidak perlu sungut-sungut. Kenapa aku aja yang disuruh? Dia tidak. Kenapa harus aku aja yang seperti ini? Dia tidak. Tidak. Kalau engkau mau tinggal dalam kasih Tuhan, kau harus buktikan menghasilkan buah-buah dalam pelayanan dalam hidupmu. Orang yang menghasilkan buah pelayanan dalam hidupnya adalah orang yang kudus, artinya orang penuh kuasa, orang yang tulus, dan orang yang sungguh-sungguh. Yang ketiga terakhir. Tujuan dari kita tinggal dalam kasih Tuhan yang ketiga adalah agar kita menghasilkan buah-buah kerajaan. Berbicara tentang buah-buah kerajaan, kita harus memperhatikan status kita sebagai anak Allah. Artinya kita tidak boleh mundur dengan persoalan masalah kita. Masalah boleh silih berganti, tapi iman percayamu untuk kau sebagai status anak Allah tidak boleh kau gantikan dengan iman yang lain, dengan Tuhan yang lain. Tetap konsisten. Percayalah saudara, kalau kau sungguh-sungguh dalam Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, Allah yang kita sembah, Allah yang kudus, Allah yang kita sembah, Allah yang tidak berhutang. Saya percaya melalui firman ini, setiap Anda, dimanapun Anda berada, mengikuti channel YouTube ini, Anda pasti akan diberkati. Jangan tinggalkan Yesus, tetap setia kepada Yesus. Agar kehidupanmu, kehidupan yang selalu menghasilkan buah-buah di dalam kehidupanmu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang sungguh hidup. Kami selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan Yesus di sepanjang kehidupan kami. Biarlah sabda firman ini terus mengingatkan, mengajar, menegur, menuntun kami untuk kami tetap setia. Orang yang tinggal dalam kasih Tuhan adalah orang yang harus menghasilkan dalam buah-buah, dalam pertobatan, buah-buah dalam pelayanan, buah-buah dalam kerajaan. Ini mengingatkan bagi kami, hidup dalam Yesus bukan hanya perkataan, bukan hanya kami datang beribadah, baca Alkitab, pujian penyembahan, tapi kami juga harus mengimplementasikan setiap firman yang sudah kami mengerti. Agar firman ini terus berakar bertumbuh, berbuah-buah lebat, agar kehidupan kami semakin diberkati dan hidup kami pasti akan lebih daripada pemenang. Terima kasih untuk sabda firman-Mu. Kami selalu bersyukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, kami memuji kebesaran-Mu. Oh, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ya Bapa. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, oh, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh. Terus memberkati kita semua.
Thank you.